Itu pertanda kami diberi kesempatan untuk menghasilkan buah-buah yang lebat di hari-hari ini. Urapilah pemberitaan firman Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami semuanya itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami duduk diam, kami akan bertahan untuk dapat mendengar firman-Mu dan membuka hati kami, dan Roh Kudus akan bekerja menanamkan cinta akan Engkau lebih dalam lagi di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap kuat menghadapi badai yang datang dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Ibadah yang kedua malam ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya saudara antusias untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Walaupun sepanjang hari mungkin lelah, tapi ada kesempatan bagi kita malam hari ini untuk duduk diam di kaki Tuhan bersama-sama. Dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul sehati berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir. Ya, kita lebih daripada 2-3 orang. Saya sangat yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan buka Matius pasal yang ke-16. Matius pasal ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Saudara bawa kitab? Ya, saudara belajar Alkitab karena multimedia kita sedang ada sedikit gangguan. Kita akan buka Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama saja mulai dari judulnya. 1, 2, 3 ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan malam hari ini, bagaimana panggilan daripada setiap murid-murid Tuhan dalam pengajaran yang sudah Yesus lakukan bersama-sama. Setiap hari Yesus mendidik, mengajar, memberitakan kebenaran Allah yang dari surga itu kepada murid-muridnya yang 12 orang ini. Setiap hari mereka banyak belajar daripada kehidupan Yesus, dari sikapnya, dari tata cara hidupnya, dari pelayanannya. Bagaimana Yesus juga melakukan mujizat-mujizat. Bagaimana Yesus juga ketika mendidik, memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-murid itu, tiba saatnya. Biasanya kalau murid ini kan sekolah baru selesai ujian, ya, ujian mid semester. Biasanya setiap pelajaran akan selalu di kemudian akan ditanyakan, ada pertanyaan, ada ujian di sana. Kalau TK dan SD kita ada mid semesternya, jadi nilai-nilainya TK pun ada midnya, hasilnya begitu banyak yang kami nilai. Jadi kami bagikan hari Senin, kami besok sudah membagi hasil mid untuk anak-anak TK. Ya, jadi akan ada selalu pertanyaan dari setiap pelajaran. Beberapa hari yang lalu, selama 3 hari kami ada di dalam pendidikan Brastagi, dalam pelatihan tentang bagaimana penginjilan modern di sekarang yang sedang marak dikerjakan. Karena sekalipun COVID masih melanda, masih terberita, tetapi kita sudah mulai
tetap membangkitkan semangat kita untuk memberitakan Injil. Kita tidak stagnan atau kita akan menyerah begitu saja karena keadaan ini di beberapa daerah belum bisa ibadah, tetapi kita kemarin dengan rela kita dididik, dilatih, belajar bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan selama 3 hari, ya full dari pagi sampai malam. Karena istirahat pun tidak ada kecuali malam saja kami tidur. Ya, jadi begitu indah belajar tentang firman Tuhan ini. Ya, saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah masuk sekolah, beberapa sekolah yang saya lanjut kembali, tetapi kerinduan untuk belajar itu tetap ada. Kita tidak puas, ya, kita tidak akan, ya aku sudah sarjana, aku sudah gini, nggak perlu lagi belajar. Ada saatnya kami juga hamba Tuhan, kami harus mendengar, ya, pelayanan, mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Apa yang mereka dapatkan, ya, kita juga perlu belajar. Kalau gereja mau maju, ya, pekerjaan Tuhan mau maju, iman kita mau bertumbuh, kita tetap mau belajar. Karena yang kami mau beritakan adalah kebenaran. Sebab sekarang sudah banyak pengajaran, ya. Hari-hari ini sudah ada pengajaran yang benar dilakukan. Mereka datang kepada gereja-gereja, ya, dan mereka tidak takut untuk datang, mereka menawarkan, tetapi setelah didengar ternyata pengajaran itu menyimpang dari firman Allah. Dan sekarang juga ada anak-anak Tuhan yang setia beribadah, bahkan sintua, perhamil, atau pembela sidang kah, panitua kah, pelayan Tuhan, WL singer kah, pemain musik kah, dia ada yang terikut ke sana, ada yang tertarik. Kenapa mereka bisa tertarik kepada pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah? Yang di situ diajarkan bahwa mereka punya doktrin yang berbeda dengan Kristus, dan mereka sekarang sedang mempersiapkan diri dengan kedatangan Tuhan, dan mereka tidak perlu lagi bekerja, mereka tidak perlu lagi kumpul dengan keluarga, mereka hanya kumpul bersama dengan mereka jual harta mereka dikatakan supaya mereka jual harta dan ikut. Ya, berapa tahun yang lampau juga sudah ada demikian, ya. Tapi ini beda lagi pengajarannya, dan itu Marganada yang pada waktu itu, dan itu sudah selesai, dan itu mereka sudah mendapat hasilnya masing-masing. Dan hari-hari ini bahwa dikatakan akhir zaman akan banyak pengajar-pengajar palsu, akan ada mesias palsu, akan ada, ya, pemberitaan yang tidak berasal dari kebenaran firman Allah. Ada banyak di hari-hari yang kita saksikan bagaimana gencarnya orang-orang muda di dalam Tuhan untuk ditarik, untuk tidak percaya lagi kepada Kristus, untuk meninggalkan kepercayaannya. Ada banyak tawaran dari pekerjaan supaya mereka bisa meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan, diberikan pekerjaan, diberikan jodoh dan lain sebagainya, diberikan kedudukan supaya mereka tidak lagi percaya kepada Kristus. Tetapi satu hal yang perlu kita mempelajari malam hari ini, supaya kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Tanpa mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak akan bisa seperti pujian tadi. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, ya, suka-sukamu Tuhan. Tapi pada kenyataannya, walaupun kita bisa nyanyi suka-sukamu Tuhan, masih suka-suka kita kepada diri kita, masih suka-suka kita tidak suka bertanya kepada Tuhan, tidak mendekat dengan Allah, tidak suka membaca Alkitab. Bapak Ibu di rumah baca Alkitab tiap pagi, tiap hari. Siapa yang baca Alkitab bangun tidur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, amin, puji Tuhan. Kalau pastori wajib nih, karena jam 5 kita sudah doa, bangun sudah beribadah. Nggak tahu si Tridiana di Medan ibadah nggak pagi, ya, kita sudah doa. Kami juga anjurkan seluruh jemaat bangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, supaya tumbuh kali anak-anak kita, keluarga kita dengan firman Tuhan. Sebab kita terbatas mengawasi anak-anak ini, kita terbatas untuk memperhatikan mereka terus. Kita nggak mungkin 24 jam bersama dengan mereka, apalagi sudah masuk kuliah, sudah berkeluarga. Yang selagi kita bersama inilah kesempatan untuk
membangun hubungan keluarga dengan Tuhan, mesbah keluarga. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan, anak-anak kita mengenal Tuhan. Kadang-kala saudara, saya mendengar juga ada beberapa anak hamba-hamba Tuhan yang menyimpang daripada jalan Allah. Padahal dari kecil sudah dicekoi dengan firman Tuhan. Kadang-kala di luar sana ada begitu banyak godaan. Maka yakinlah, kalau kita mengutamakan Tuhan, apapun yang mereka alami dalam masa-masa pertumbuhan, perkembangan, dan juga menuju mereka dewasa, ada begitu banyak godaan, goncangan. Tetapi kalau kita tetap mengaminkan firman Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Mereka akan kembali berbalik kepada Tuhan, bahkan lebih cinta lagi kepada Allah dari segala yang mereka hadapi. Nah, makanya di sini di pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Di sini Yesus bertanya karena sudah mengajar, membimbing mereka. Ya, itu lumrah kalau ada pertanyaan dalam setiap pelajaran. Kalau guru nggak bertanya, ya bisa berlalu begitu saja. Akan selalu ada pertanyaan ulang. Makanya kalau setelah guru menerangkan, karena kami kan guru, kita punya sekolah, setelah guru menerangkan akan selalu ada pertanyaan. Mengertikah apa yang dipelajari? Akan ada soal yang akan mereka isi, yang akan mereka jawab. Demikian pun Yesus setelah mengajar murid-muridnya, tidak jauh beda. Yesus pun bertanya kepada murid-murid ini. Kata orang, yang pertama yang Yesus tanya kata orang. Ya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus bertanya kata orang dulu. Lihat ayat 14. Jawab mereka, katakan jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini Yesus kan punya hikmat yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Jadi pertanyaannya dimulai dengan begitu hikmat, dengan begitu kreatif. Dia tanya, menurut orang, siapakah Mesias? Siapakah anak Allah itu? Siapakah anak manusia? Yang maksud Yesus adalah dirinya yang sudah mendidik, mengajar, memuridkan mereka. Dalam pertanyaan itu Yesus tanyakan tentang pendapat orang lain dulu. Mengatakan apa kata orang lain. Dan lihat di situ dikatakan jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Jawab mereka. Waktu Yesus bertanya, semua menjawab. Ya kan, kalau anak murid biasanya kalau dia tahu baru diajarin tuh suka berebutan. Ini dibilang tunjuk tangan, siapa yang bisa menjawab? Gak ada yang tunjuk tangan itu, langsung menjawab. Dan ini kok dialami oleh Yesus menghadapi murid-muridnya. Mereka jawab. Ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Menurut kata orang, begitu gamblangnya, begitu cepatnya mereka bisa menjawab. Ya. Tapi selanjutnya apa yang dikatakan Yesus lagi? Setelah mereka menjawab, ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus akhirnya bertanya secara pribadi. Kadang-kadang kita mengungkapkan menurut kata orang. Makanya kalau orang hidup karena kata orang, seringkali tidak akan dapat bertahan. Kata orang. Suatu saat pernah saya ketemu, dan seringlah saya ketemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara di Ajibata ini. Lalu saya tanya, saya lihat anaknya, anaknya di sekolah belum? Oh sudah. Sekolah di mana? Di sana. Loh, kenapa nggak masukkan sekolah kita? Habis kata orang mahal, masuknya 10 juta lebih untuk masuk TK. Astagfirullahaladzim. 10 juta kata
katanya, amantah ya. Itu kata orang. Sehingga aku gak jadilah, takut aku dari mana uangku. Uang sekolahnya katanya mahal. Lalu saya tanya, uang sekolah anakmu sekarang berapa? Disebutkanlah nilai itu karena di sekolah tertentu. Lalu saya bilang, uang sekolah kami di bawah itu. Masa? Gitu. Ya kan? Dia bilang masa ya, saya bilang, betul. Nggak tahu ya aku udah kata orang. Makanya jangan suka kata orang. Begitu saya kasih tahu, kaget dia. Karena murid kami satu kelas untuk TK itu sekarang hanya 12 orang. Kami batasi supaya dapat mengajar anak-anak itu dapat belajar dengan baik. SD kita hanya 22 orang paling banyak untuk satu kelas. Oh iya, ya, jadi menurut kata orang itu ya belum tentu benar. Makanya jangan suka terima kata orang. Saudara dan saya juga harus mengalami sendiri. Saya bilang makanya ibu kalau mau tanya itu datang ke oknumnya, datang ke orangnya, jangan kata orang lain. Hidup ini kan akan banyak persaingan, ya enggak? Ya. Datang kepada yang bersangkutan. Saudara juga begitu. Jangan mau kata orang. Tadi seseorang bilang begini, begini katanya. Terus ada yang menyanggah. Seseorang bilang gini, yang tahu benar. Enggak kulihat tadi begininya, katanya bagusnya. Berarti nggak boleh nyampein apa yang dibilang orangnya kalau kita nggak lihat sendiri. Betul nggak? Kalau kita nggak lihat sendiri, diceritain yang salah, jangan ditelan ketangkep. Ya, kayak minum air, iya, akhirnya terjadi pertikaian, nggak omongan, berselisih. Padahal tadi dia nggak tahu apa-apa itu, cuma karena dengar kata orang. Ya. Makanya Yesus tanya kepada murid-muridnya, kata orang. Lalu sekarang katamu, menurutmu siapa aku? Tadi ayat yang ke 13, 14 ya, menjawab mereka, ya kan? Tapi sekarang pertanyaannya kepada pribadi masing-masing. Tadi cepat jawabnya, mereka menjawab. Ya. Tetapi untuk kali ini karena berurusan dengan pribadi, maka hanya satu orang yang menjawab. Engkau adalah siapa? Mesias. Yang mereka nantikan, yang mereka tunggu-tunggu, menjadi penolong, pembebas, penebus dalam hidup mereka yang sudah dikatakan di dalam kitab Taurat. Maka Yesus katakan, ayo kita lihat supaya lebih jelas. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepada Simon. Petrus mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Yang lain kemana jawabannya? Jawaban dari Petrus, Yesus juga katakan, berbahagialah engkau Simon. Jadi orang yang berbahagia menurut Yesus, bukan menurut versi saya, menurut versi Yesus adalah mereka yang mengenal Tuhannya dengan benar. Hari-hari ini banyak orang ketakutan. Bahkan pernah saya cerita, seseorang takut karena corona. Katanya kalau corona ini bisa dilawan, awal-awal corona yang bisa kita tidak kena kalau kita sering minum yang panas-panas. Ya, saking dia ketakutan, takut kena, jaga sekali. Lalu dia beri minuman keras, tuang campur bir atau apa itu, minuman keras lah dicampur dengan tuang. Katanya kalau itu bisa panas. Lalu dia campur, dia minum sebentar, itu hatinya atau jantungnya langsung
hangus, dia mati sekejap. Dia tidak mati kena corona, tapi dia mati karena takut kena corona. Dia nggak kena corona, tapi mati karena kebodohan dan pengenalan yang tidak tepat. Ada banyak orang juga untuk keselamatan, untuk keamanan hidupnya, untuk dia boleh masuk kepada surga yang dia inginkan, yang dijanjikan, tetapi dia dengan cara dirinya sendiri. Salah resep. Karena dibilang minum yang panas-panas, dia minum yang demikian. Kalau yang panas-panas kan apa itu yang panas-panas? Sup, itu air minum hangat-hangat. Jangan begitu mendidih diminumkan langsung. Ya meleleh lah, mendidih. Nyor-nyor itu bibir dan lidah. Ya, ada hikmat. Jangan asal dibilang seperti itu. Satu saat saya posting lagi, obat corona, kalau makan ini, yang saya bagi di grup hamba-hamba Tuhan, langsung ada seorang bangun, Bu, jangan dipublikasikan, nanti nggak kelihatan lagi bawang putih di mana. Nanti nggak kelihatan lagi bawang putih di pasaran, karena orang kan asal dengar sesuatu semua tanggap langsung beli, tanggap langsung demi keselamatan, demi kenyamanan. Nah, sekarang jemaat Tuhan, apapun pengalaman, Tuhan bukan hanya bertanya kepada murid-murid, malam ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan bertanya secara umum, kata orang siapa? Sekarang bukan lagi kata pendeta, bukan lagi kata pemimpin pujian, bukan lagi kata pendoa syafaat. Yang Tuhan mau menurut kita masing-masing. Apa yang mau kita jawab kalau membaca Alkitab saja tidak mau? Lihat Yesus waktu dicobai oleh kuasa roh jahat, oleh si iblis, Yesus tidak panjang-panjang dan tidak banyak-banyak cara. Dia hanya satu cara, ada tertulis, ada firman. Makanya anak muda harus rajin baca Alkitab. Bapak-bapak harus rajin baca Alkitab. Amin. Mak-mak harus rajin baca Alkitab. Amin. Makanya di gereja kita orang yang mau menikah dibekali 6 bulan belajar Alkitab. Gak boleh asal menikah waktu masih pacaran, tai gigi katanya rasa coklat. Itu kata anak muda. Setelah menikah, borong-borong, kecantikan pun tak berguna, kegantengan apalagi di bawah kaki, ya, semua hilang dan hilang. Yang tadinya kaulah bulanku, sekarang kaulah pijakanku. Tapi itu kalau tidak di dalam Tuhan, ya makanya carilah yang di dalam Tuhan, yang takut akan Allah, maka kita akan menikmati kasih kemuliaan Tuhan. Di dalam pergumulan kita akan tetap bisa menang. Jadi alami secara pribadi. Hari-hari ini saudara pemuda di Pemuda Narwastu kan sedang ada di grup untuk membaca Alkitab. Betul nggak? Yang saya dengar gitu, ada bocoran halus sedikit. Betul? Dilaksanakan nggak? Hah? Apa? Satu kelompok aja. Lalu kelompok yang lain? Belajar dong, saling berbagi. Ayo kelompok yang lain juga buat grup membaca Alkitab. Karena kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara akan terpengaruh. Ya, saudara tidak akan sanggup hidup bertahan dalam kebenaran. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kekudusannya? Ya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kalau mau sukses, utamakan Tuhan. Kalau mau mengalami berkat-berkat, utamakan Tuhan. Tapi jangan lupa, bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Allah katakan, jangan lupa, setelah engkau menikmati rumah yang bagus,
menikmati makan minum dari hasil panen yang tidak engkau pernah tanam. Engkau mendiami rumah-rumah yang baik. Jangan pernah engkau katakan itu karena usahaku, tapi itu semua pemberian daripada Tuhan. Betul, memang mungkin karena kita rajin, karena kita bekerja dengan tekun. Tetapi ingat, kekuatan dan kemampuan itu semua datang daripada Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, kasih karunia untuk menikmati segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan lupa, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berapa banyak orang sukses di dunia sekuler, saya tahu betul bagaimana kehidupan dunia sekuler ini tanpa Tuhan. Berapa hari yang lalu tiba-tiba saya jengkel karena seseorang bilang gini, "Bu, masa aku disuruh cari perempuan buat tamu yang menginap? Lalu kamu gimana? Kamu cari?" "Ya enggak lah, aku takut." Menginap di hotel cari perempuan karena nggak bawa istri. Hati-hati, kita anak muda, kaum pria apalagi, kalau sudah sukses punya uang, hati-hati. Miliki takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, sehingga ini yang dikatakan oleh Petrus ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Jadi orang yang berbahagia menurut versi Yesus adalah mereka yang mengenal Kristus dengan benar. Orang yang mengenal Kristus dengan benar, walaupun tantangan hidup itu kuat, tapi dia akan tetap berdiri teguh karena dia kenal Kristus. 10 orang kusta, sama-sama kusta, datang menghadap kepada Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Yesus minta disembuhkan, berapa orang yang sembuh? 10 orang sembuh, semuanya sembuh. Dan yang kembali kepada Yesus berapa orang? 10 juga? Kasih 10 atau 1? Mana Lukas? Antara Lukas ya, 1 orang. Lalu yang ke-9 orang kemana? Ya. Kita juga melayani di Jibata Parapat ini. Sudah banyak orang kita layani, sembuh dari kanker, sembuh dari gila, sembuh dari sakit penyakit, sudah mau mati dari rumah sakit dibawa pulang, tinggal tunggu matinya. Semua dapat keselang, kita doakan selangnya berlompatan dan dia sembuh. Ya, rumah tangga yang tadi mau cerai nggak jadi cerai, usahanya bangkrut, bisa bangkit kembali. Itu banyak kita layani di Jibata Parapat dan sekitarnya. Dan kalau sudah memperoleh segala sesuatu yang mereka harapkan, selesai didoakan, puji Tuhan, haleluya, tapi tidak datang lagi ibadah. Yang penting sudah sembuh, sudah diberkati, lupa beribadah lagi, tergoda lagi, karena tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saya sih nggak kecil hati, karena bagian saya adalah melayani. Soal keselamatan tergantung diri sendiri, mau atau enggak. Yesus saja yang sudah menyembuhkan sendiri 1 orang yang kembali, apalagi saya. Ya kan? Dan saya tidak pernah mau berkecil hati kalau orang nggak mau bertobat. Baik saya bilang, Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, menghibur diri. Ya sudah, bagian kita kerjakan. Upah kita besar di surga. Siang malam kita doain. Ada suami bilang, tolong doakan istriku biar dia bertobat. Dia sendiri nggak berdoa buat istrinya. Demikian juga istri, tolong doakan suamiku. Kamu berdoa nggak? Berdoa sih sekali-kali. Berdoa juga sendiri. Ada orang terlalu banyak minta tolong, dia sendiri tak berdoa. Buat anaknya minta tolong didoakan, dia sendiri tak berdoa buat anaknya. Tak kasih teladan, tak kasih contoh yang baik. Kita kepengen anak-anak kita baik,
Padahal kita nggak bawa mereka kepada Tuhan dengan benar. Demikian juga kita anak-anak, kepengen segala sesuatunya dipenuhi, tapi nggak mau cari Tuhan, nggak mau hormat kepada orang tua, tidak mau mengerti. Oleh karena itu malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang apa jawabnya secara pribadi, bukan lagi kata orang lain. Soal penderitaan, waktu engkau sudah mengenal Tuhan, memuji Allah, Tuhan, Dia tak pernah janji selalu kan panas keringlah. Dia tak pernah janji selalu ada hujan banjir. Kalau hujan terus